Apa tuh? Buset. Ini. Wes, Ini dilepas langsung topinya. Buset. Ya. Ini sudah. Buset. Ada apa? Ini tempatnya. Waduh, buset. Kamu ibu tuh. Gokil nih ibu nih. 24 jam ini buka. Apa hebatnya sih Ki? Apa hebatnya? Siapa sebenarnya ini? Berani banget loh dia bener-bener. Gonta yang Ambil topinya. Sep, di videoin. Oh, ini. yang lagi Nyedot. lagi jedot. Wah, Hari ini kita mau react lagi apa yang terjadi di Indonesia minggu ini. Come on. Kita lihat apa yang bisa dia perkat. terakhir yang juara siapa? Yang ini ya, Ompreng ya? Siapa? TV One. MBG TV One. MBG TV Kita One. lihat hari ini yang juara siapa? Apakah ada TV One lagi? Apakah kita bertemu ASN mabuk itu lagi? Apakah kita klarifikasi lagi? Aduh. Kita mulai. Yang pertama apa, Sep? Yang pertama, Oke, yang pertama kita Ada. lihat ada apa ini? Istiqlal enggan buka anggaran smartboard. Broron. Transparansi bukan ancaman tapi kewajiban. Ada apa nih? Ada apa Kita lihat nih? dulu Coba nih. kita lihat. Iya. Terkait dengan transparansi itu undang-undang perangkat dana yang memberikan layanan publik memang dimaksud adalah transparansi salah satunya. Sekali lagi pada prinsip governance tata kelola pemerintahan ini salah satu prinsipnya adalah tentang transparansi. Tapi kita juga harus ingat bagian dari perangkat yang Provinsi Kalimantan Timur yang disebut transparansi tentu nanti ada batas-batas transparansi. Artinya transparansi itu kan nanti sesuai dengan kewenangan undang-undang dalam rangka untuk apa kepada siapa itu juga tetap kita perhatikan dan publik. Pertama, kedua dari sisi akuntabilitas kawan-kawan. Komentar dulu. Soal transparansi anggaran untuk siapa? Untuk warga kan? Broron warga kan? Kenapa takut dibuka? Ini lu bukan Menteri Pertahanan anjay. Anggaran smartboard tuh gimana ya? Nah, emang kenapa smartboard itu dibuka anggarannya berapa? Takut bener anjir. dapat banget keciduk. Iya, kecuali lu BIN gitu kan, bagian intelijen atau Menteri Pertahanan kan dulu Pak Prabowo pas masih jadi Menhan nggak mau dibuka karena apa? Rahasia negara. Rahasia negara, kecuali internal. Ini smartboard, woi. Rame itu dibungkam ya, ini membungkam sendiri. Iya. Gimana? Itu polisi sampai belakang bilang ada yang ngomong apaan sih ini orang? Katakanlah nanti ada paket pekerjaan yang di 2021 yang direkomendasikan tentu setiap rupiah nanti setiap rupiah yang APBD Kalimantan Timur yang dikelola oleh Dinas Pendidikan salah satunya ketika kalau anggaran negara sudah selesai tapi kalau satu tahunnya tentu itu sudah dilakukan audit baik itu audit eksternal maupun audit internal dan Kenapa kalau dia audit? Emang nih Kalimantan Timur nih apa? Ladang. Ini Ladang ya? Hah? Emang gimana ya ngomongnya ya? Emang harus dipimpin sama Shirley Johanna nih enggak ya? Diduga ya. Diduga. Lagian kenapa juga kalau dibuka, romboknya dibuka? Iya. Kan pendidikan ini Lo tau kenapa? gak Gubernur Kalimantan Timur siapa? Tahu dong. Lo gak tau? Gua nggak tahu lagi. Masa sih? Yang ribut nge-laundry itu tuh. Gak tau, marwahnya harus dijaga. Bah, Kita lihat nih, Nugroho Sididik. Oh, Sididik nih. Sanksinya pidana loh ya, bagi siapa saja yang menghalangi keterbukaan akses publik. Pidana, bro. Katanya Nugroho, tapi menurut gua iya. Harusnya timbang smartboard Kalimantan Timur benar-benar harus dicek. terus berbakainya apanya? It.
Dede Bayu Irawan dari gesturnya gelisah banget Pak nggak bisa habis pemerintah Kaltim ini ya. Betul. Pemerintah Kaltim benar-benar harus diselidiki lebih lanjut itu Pak benar. Semuanya kemarin habis kasus sama Pak Manji itu. Nah, itu di mention. Apa? Ini fungsi gubernur konten itu kah? Konten Kemarin soalnya lagi KDM dia gubernur. Oh, dia yang main itu. Iya. Yang gara-gara aku berkonten. Iya. Oke, next ya. BNN bakal latih mantan petani ganja di Aceh untuk jadi petani kopi. Gue bukan pemakai ganja, cuman maksud gue gimana ya? Emang ilegal sih. Sebenarnya positif itu. Iya, Positif. latih mantan Tapi- petani ganja di Aceh untuk jadi petani kopi. Takutnya habit-habit lama ke bawah aja kan sih. Tapi gua kalau misalkan itu jadi petani kopi, kasih tahu beli biji kopinya di mana dah. Iya, Ntar gue cobain. coba. Kan nggak lucu lagi minum kopi tiba-tiba lapar ya. Kok lu tahu? Emang iya, emang gila. Gue dari orang-orang di Instagram gue liat efek-efeknya kayak gitu katanya. Katanya seret dah. Iya, seret. Oh gitu. Ini apa nih? Mata kuning. Seperti di Aceh misalnya yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Lah emang jadi petani ganja nggak berpenghasilan? Iya tapi kan ilegal, kocak. Ini betato doang nih orang nih. Soalnya gue tuh mikir gimana ya? Gue ngeliat banyak vlog-vlog orang bule bilang katanya itu kan ganja Aceh paling enak. Kata siapa? Kata orang bule. Iya kan? Kenapa nggak itu dijadikan sebagai salah satu perputaran uang aja nggak sih? Diekspor? Betul sih, gue setuju. Tapi ini sensitif bener ini. Gue mau Iya ngomong. Nanti kalau kayak gitu, bisnis tembakau terganggu bro. Kalau ganja legal nih, Hah? nanti barangnya kan gampang didapetin. Ya. Nanti yang udah main sekarang nih, dapat sumber duit dari mana? Siapa tuh? Ya. Ya, Terus kalau misalkan nih ada baking lah misalkan. baking soda. Yosep penjualnya nih. Yosep penjual. Gua oknum. Yosep kan biasanya baking ngasih duit ke gua kan. Terus kalau legal ya dia udah nggak ngasih duit ke gua. Jadi gua Kita sebagai sedih oknum dong. Sedih dong. sedih gua. Gitu. Kita harus bikin Emang siapa sih yang make up? Yang ya, backup. oknum kan dia bilang oknum. Oknum. Jadi kita emang pengen bikin oknum-oknum ini bahagia biar bisa punya Wah, kaki tangan oknum lu ya berarti ya? ya kan tadi misalkan Oh misalkan. Perstindi. Semakin terlihat giginya semakin Ada sih. Woi, Mungkin saya dikarikan dia warna titik STT. Tapi saya siap gigi. Widan underscore ID. Lu bisa baca bener Widan. Wid. Underscore ID. Negara lain udah dapat pajak dari regulasi ganja. Di sini pakai duit pajak buat musnahin dan bikin program perumahan ini. Ada emot apa tuh? Emot apa itu? Badut. Yang aja dijadikan buat mabok apalagi ganja kalau legal. Kalau mau bandingin harus samain dulu kualitas dan kita, bukan bahasa pemerintah. kok kamu klarifikasi langsung? Sekitar takutnya Segitu kata dari bilang buzzer. Salah aja bro. Itu tak boleh Bilang buzzer aja. Jadi ini. Yang lain aja dijadikan buat mabok apalagi ganja kalau legal. Kenapa legal kan? Kalau bisa dijadikan buat mabok. Kita tahu itu kan. Iya sama juga. Kenapa legal kan? Itu aja. Bensin. kenapa kopi dilegalkan? Padahal Obat. Buat. Lu pernah buat mabok? Enggak. Itu banyak. kenapa nggak diekspor untuk Thailand dan medis saja? Itu Itu tuh jadi perputaran ekonomi. Tapi masalahnya siapa tadi nggak seneng? Nih, senang di ujung-ujungnya tadi kalau Tuh, lihat perasaan Ivan. Apa? Potensi ekspor ganja di Indonesia sebenarnya besar. Aceh punya lahan dan iklim yang ideal. Thailand udah bukti model ini works. Saya mendekatkannya masih sebatas alihkan kopi. Padahal value chain-nya beda jauh. But that's a conversation you're not ready for. Gimana? Indonesia masih mendapatkan hal ini. Iya. Sebenarnya nggak salah sih kepala BNN kan hanya menjalankan undang-undangnya.
Nah kalau undang-undang memang kalau ganja belum legal gimana lagi? Cuman memang potensi buat ekspor sih harusnya mantap itu. Oke, next apa nih? Mama akui senang ikut aksi, dapat uang 100.000. Waduh. Buah-buahan juga ada Bu. Gimana Bu saatnya dikasih begini Bu? Monyet. Kita main HP anjing. Anjing lagi react main HP bangsat. Macam lo yang punya kesibukan gua kagak. Maaf, sebentar ya. Ayo. Ayo, Jod, apa nih? Ibu Desi, ini ikut demo. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Desi, ini ikut demo dukung MBK ya. Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda yang panci rotinya dikasih Bu. Buah-buahan juga ada Bu. Gimana Bu? Saatnya dikasih begini Bu? Mau dipakai apa nanti pancinya? Kepo banget ya. Lihat Bu. Selain itu ada lagi nggak dikasih mungkin ada ongkos atau gimana gitu? Oh, dari mana itu? Kok ngaku ya? Diberi ini. Masa ikut dukung MBG, demo ikut MBG ngaku. Aduh. Harusnya jangan ngaku, Bu. Ntar di mana itu koordinatornya? Habis koordinatornya nggak jadi total. Waduh. Dari daerah mana? Apa? Pesangan Timur ya, berarti rombongan. Naik apa Bu? Naik motor. Berapa Bu dikasih buat makan Bu? Udah buang muka tuh dia ada ini ya? 100 ya. 100 kayaknya. Dia udah sadar tuh salah ngomong nih Kayaknya. Aduh, Kamera dia bilang. kamera ini kan gua nih. kan kena ini Koordinator tadi di mana ini? Asli. Kan gua udah di brief katanya ibu-ibu semua jangan ada yang ngaku ya kalau misalkan dikasih duit kata gitu. Oh, Saya dengar kagak ada saling cing di brief. berat. Ibu ngajak siapa aja Bu? Hah? Pesangan Timur ya tadi. Oke. Ibu gimana Bu perasaannya Bu? Seneng banget. Apa pancinya? Buat masak lah. Bisa. Betul yang telur. Masa main Beyblade? Tapi ibu di sini dukung Main Beyblade tadi. anak-anaknya terima. Oh. Harapannya apa Bu ke depannya? Udah Bu, kakak saya yang banyak lagi. Udah jangan. Kita baca komennya. Apa nih? Pemerintah lagi melihara kemiskinan dengan cara melihara kebodohan. Masalahnya kita udah dari mana nih pemerintah yang kasih? Aduh. Di Misalska ibu rela dia dodong sama pejabat. Tapi sebenarnya ini ya, yang kayak tadi kan pemerintah lagi melihara kemiskinan dengan cara melihara kebodohan. Kan secara langsung dia ngasih tahu kalau pemerintah yang bayar 100.000 ini. Mungkin iya, tapi kalau menurut gua ya berarti pemerintah bego. Milih koordinator. Iya, maksudnya Ada koma itu. milih koordinator. Dari klik link tuh. Jadi menurut gua apa ya? Kok pemerintah bisa gitu mikir gua bikin nyari koordinator buat demo terus kasih duit sekian buat MBG. Menurut gua orang di atas sana nih caranya harus lebih pinter. Harusnya lebih pinter daripada begini. Dengan receh gini. Ini receh banget. Ini kan gampang banget orang demo terus ditanya orang dikasih duit nggak dikasih. Jadi mencoreng nama pemerintah sendiri kan? Atau mungkin bisa jadi ada orang juga yang sengaja mencoreng nama pemerintah dengan cara ngadain demo kayak gini biar ada orang nanya kasih tahu dibayar akhirnya pemerintah dianggap bener gitu. Ini kayaknya project ini si Roro Jonggrang. Jadi gimana jangan besok ada ini ya, gua mau tahu nih, gua mau tahu nih. Lo siap berangkat gini nih. Udah mulai aja Bu. Disusul.
gini nih. Ini warga pasti nyamar atau emang ibunya polos banget sih gitu bener kan? Masih demo nggak dibayar, yang ini dibayar. Jelas mana yang murni kepentingan masyarakat dan mana yang kepentingan pejabat. Nah ini gue bisa bantah nih. Gue kasih tahu ya, gue nggak pernah percaya ada demo yang bener-bener murni. Gak pernah satupun percaya gue ada demo yang bener-bener murni. Mungkin yang murni dari koordinatornya yang orasi mungkin bisa murni, tapi yang ikut-ikut yang lain tuh ya masa nggak ada uang transport atau cuma ikut-ikut biar dapat duit atau segala macam. Percaya gue ada murni. Kalau misalnya ada demo juga cuci otaknya kali ya. Udah dukung terus itu. Oke, next. Oke, King of DPR. KPK ajukan tambahan sebanyak 762 miliar rupiah. Sahroni ajuin 5T aja, Pak. Mantap. Coba kita tonton. Tanggung Pak Ketua, sebentar sebelum lanjut. Jadi Bapak cuma ngaji 762 nih ya. Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja, dengan pertimbangan bahwa pastinya untuk kegiatan dalam rangka unit kerja, penindakan, kemudian pencegahan, termasuk juga koordinasi provisi dan pendidikan perasaan masyarakat. Tapi saran saya Pak, saran nih. Ya. Karena Pak Presiden udah ngomong Pak. Jadi kalau Bapak tampilin di paparan tadi, kan minta berapa aja dikasih. Pak, ajuin 5T Pak. Tanggung Pak. Ya. Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, nah kita videonya kita buka terus nanti supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan kejaksaan nanti anggarannya. Setuju nggak kita teman-teman? Itu ngeledek sih ngeledekin Prabowo itu mah Andai bercanda kali ya. bercandain itu mah kan soalnya mungkin Pak Prabowo pernah ngomong berapapun dikasih gitu kan. Terus KPK-nya ya udah minta 762 miliar. Teroni ngeledekin Prabowo tuh. Kemarin berapa aja? Minta aja 5T kayak gitu. Sarkas ya. Nih. Coba kita lihat komentarnya. Dia sarkas sih ya. Sebenarnya satir ini kan. Satir bro. Ini kalau saya menyindir Saya juga bingung sih. Anjir jangan. parah. Jam tuh. Ya kalau menurut gue itu ngeledek lah. BEM UBK yang diundang Gibran di Istana Wapres dikeroyok, akui terima uang dijanjikan 300 juta rupiah, baru cair 20%. No Dots ini yang ngasih tahu kalau dolar bakal goceng itu kan? Oh, Dolar goceng. Itu masih itu. Andrea Yudias dapatnya dari No Dots. Oh gitu. oh. Lo ya. Nah, apa nih? Pada waktu itu terjadi pertama saya 2 juta. Super ini denger. Saya cuma menerima 2 juta dengan wakil saya 2 juta. Tidak ada teman-teman. Saya tidak tahu tentang bagaimana skema itu terjadi ketika anggaran itu nyampe ke Pak Abdi. Sebenarnya sudah menyampaikan kekecewaan itu ke Pak Abdi. Oke. Ketemu dulu, denger dulu bos. Gue juga pengen denger kali. Kalau udah tahu kronologinya baru apa diapain tuh? Oh. Buset. Kan karena satu kelompok komplotan itu makanya ditanya kan biar tahu kronologinya. Saya ngaku salah Pak, saya ngaku salah dan mohon maaf kepada kalian semua. Terus langkah apa yang kamu pertanggungjawabkan? Balikin nama baik Balikin nama baik UBK. Itu saya pikir saya ketawakan kuliah di UBK. Dari Dia paling kenceng nggak dapat persenan tuh. Presiden Republik Indonesia, malam ini saya sangat sakit hati dan nyesek setelah mendengar berita dari UBK Universitas Bung Karno. Ternyata BEM mereka tega menerima suap dan maling uang rakyat sebesar 300 juta lewat suap demo kemarin. Saya sebagai mahasiswa pun malu mendengarnya. Saya mohon maaf kepada
warga thread dan netizen karena sudah dikecewakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi percayalah warga, mereka bukan representasi dari mahasiswa yang sebenarnya. Tolong jangan hilang kepercayaan kepada mahasiswa ya. Gini, siapa duluan? Gua mikirnya gini nih ya. Misalkan ini kita kalau ngomongin soal bayar atau membayar ya. Siapa tahu dia juga dibayar untuk demo, terus dibayar lagi untuk nggak demo, jadi ngadu deh. Dua kantong tuh. Ya makanya gue nggak tahu. Kalau menurut lu pada gimana? Kalau gua nih ya, gua yang ngomongin yang fakta yang dia omongin sama dia aja dah. Gua nggak mau ngomong yang dia dibayar sama yang lain juga. Yang jelas nih, setahu gua pas nyari tahu tentang berita ini, gua tuh nggak nemu angka 300 juta itu dari mana. Sama. Itu siapa yang ngomong, gua nggak nemu lah. Mungkin kalau misalkan kalian nih ada yang bisa ngasih link beritanya, berita yang dari mulutnya dia, jangan berita ini nih, apa namanya? Demo BK Undang Gibran. Nah, jangan headline begini lah. Itu kan nggak valid lah kalau nggak dari. Tapi dia menerima uang 2 juta dan 2 juta itu katanya dari polisi. Dia ngomong kan gue ya. Untuk apa? Untuk nggak turun aksi, nggak ikut demo lah. Jadi BEM-nya itu udah nggak usah ikut demo nih, saya kasih uang gitu. Ternyata dia bandel, tetap dia turun. Akhirnya pas sudah itu di demo diundanglah ke Istana Wapres gitu. Setelah itu akhirnya mungkin ada beberapa orang yang tahu kalau misalkan dia dikasih duit gitu. Bocor. Jadi di sidang lah mereka. Termasuk dia nih. Siapa sih nama itu? Kalau nggak salah Ahmad siapa sih? Abdi Maludin. Nah gitu. Nah, masalahnya banyak orang yang bilang 300 juta itu dari Gibran ngasih duit kayak gitu. Nah itu gue nggak nemu beritanya, bukannya nggak percaya tapi nggak nemu. Masa iya bukan sekelas Gibran sih, tapi emang kita tahu Gibran begitu. Tapi maksudnya masa sekelas Wapres dengan gampangnya ngasih uang, emang nggak takut? Mungkin gampang bocor gitu. Menurut gue nggak kayak gitu deh cara mainnya Wapres deh. Kalau kepolisian mungkin iya, karena biar cepet aja udahlah, nggak usah demo lah, gue mau nyantai di rumah gitu. Tuh hal gini strategi terlalu mendasar ya. Iya, ini kan receh banget strateginya nggak. Kalau menurut gue dari Gibran nggak kayak gini cara mainnya. Mungkin ada mainnya, tapi nggak kayak gini caranya, jelek gitu. Itu. Betul. Harusnya dia pas ditanya dosennya tadi tuh langkah apa, jawabnya lari pak. Lari terus, jangan diam di situ lo jawab habis lo kan. Nyeprin flicker. Sama ini juga biasa ini ya pelajaran. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ketahuan dibayar terus di sidang rame-rame, tenang dulu, yang lain jangan berisik, biarin dia klarifikasi panjang sampai goblok, baru sidang, baru ada sesi tanya jawab gimana gini. Jangan dikit tahun buat dibayar lu jatuhnya. Pusing. Udah kayak itu ya, yang selama 7 bulan. Selama 7 Kan kita bulan. pengen tahu ya kronologinya gimana sih nih, kayak gimana gitu. Lu berisik gitu. Belakang Iya, marah mah boleh, tapi kita lihat dulu apa kronologinya gimana. Langsung marah aja. Iya. Tenang bos, tenang. Kelihatan banget lah, Kelihatan apa tuh? Iya kelihatan. Lanjut next. Jadi gue punya kesimpulan, artinya apa? Mahasiswa yang demo ya nggak menutup kemungkinan dibayar atau dibungkam, udah gitu aja. Yang nggak turun kemungkinan dibungkam, yang turun kemungkinan dibayar. Antara dua itu aja udah. Sama yang ketiga pasti ada yang mewakili suara rakyat gitu kan, yang pengen didengar dari mulut gua. Yuk. Next apa nih? Anies, bukan saya yang nyesel ikut pilpres. Nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Nggak milih. Mantap. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Jadi ini kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan, tapi harus dipilih ya, gitu. Suara.com. Anjir, suara.com pakai musik kayak gitu bisa ngomong, parah guys. Parah. Maksudnya gimana nih, Nah, suara. Waduh. Itu kalau udah kayak gitu, wah medianya ini ya gitu. Karena mah lucu-lucuan aja kali. Iya. Pak Anies juga lucu-lucuan, itu masa serius sih. Lu nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak lu? Nyesel apa? Nggak milih? Kata siapa gua nggak milih dia? Kan milih. Kata siapa gua nggak milih dia? Aneh. Gua memilih dia untuk tidak menjabat apapun. Gue memilih dia untuk jadi dosen aja udah. Gue milih apa?
Gue milih bikin KTP untuk angin. Gue tuh apa ya sama Pak Anies ya? Sebenarnya gue suka banget sama dia, pede banget, bener. Tapi soal nyesel lama enggak, kita pikir dulu Pak. Kalau Pak Anies yang jadi presiden kemarin, apakah saya nggak bakal bayar cicilan lagi? Apakah saya dibayarin makan? Terus kebutuhan saya terpenuhi dengan baik? Saya nggak bakal macet-macetan lagi di jalan? Apakah banjir itu beneran ada parkir airnya? Nggak ada yang tahu ya kalau parkir air ya. Kita juga nggak tahu apakah angin akan punya KTP. Kayak gitu maksudnya Pak. Itu kalau nyesel atau enggak ya gimana ya? Kan kemarin cuma ada 3, Prabowo, Ganjar, sama Bapak Anies nih. Tapi mohon maaf nih Pak, bukannya nggak memilih. Tapi begitu kan dia bilang track record kan. Kalau Bapak track recordnya bagaimana? Iya. Dia harus diakui lah kalau misalkan yang pemilih, udahlah nggak usah lah. Ini kayak jadi pilpresnya belum selesai jadinya. Iya. berapa tahun? Nggak ikhlas dia belum ikhlas. Maksudnya kalau misalkan mau kritik kebijakan kayak kemarin Pak Anies tuh kritik apa tuh? Seneng banget saya dengernya, tapi kalau yang kayak gini-gini tuh nggak suka gua. Personal ya? Personal nggak sih? Iya personal lah, jadi kayak ibaratnya kayak masih kampanye lah. Gue udah habis banyak kata dia. Kayak gitu tuh harusnya cukup disimpan aja nggak sih? Sendiri aja udah personal gitu loh. Ntar aja pas masa kampanye baru. Dia nyesel nggak kemarin nggak milih saya gitu. Pada momennya, kalau gini kan jadi kayak giring opini. Iya, udah tahu Indonesia lagi ada gaduh lah segala macam. Ditambah-tambah gini. Diharapkan ke depannya ada gerakan. Iya, diharapkan ke depannya ada gerakan. Emang dia masih punya people power. Nanya doang. Coba komen. Kita lihat komennya. Mau Dia beda amat. Gue nggak nyesel sih sumpah. Alhamdulillah tidak menyesal Pak. Nyesel sih tapi kalau milih lu pasti milih. Osus. Beda cincin. Ngebat banget. Pak, ini komennya nggak ada positif cuy. Nah ini jawab selalu muter. Ditanya macam-macam. Saya jawab dengan langsung saya tidak menyesal sama sekali. Nggak ada yang menunggu bapak. Ini berapa kita baca. Kalau cuma ada dia doang apa gol. Kalau ada dia doang. Ada lagi nyesel pilih Anies. Tapi bersyukur dia kalah. Maksudnya gimana sih? Oh iya, Aku juga nyesel dia tuh dia. Masa sih kayak gini beneran? Wah gila. Biasanya ini apa pilihnya tuh nggak mungkin. Pilihnya pasti masih di situ tuh di tempat Anies. Oke, next ya. Sedih banget. Belum baca lagi. Curhatan nenek jualan online malah banjir komentar jahat. Lo baca lah. Gua males sih gue liat kayak gini nih. Suara dong. Apapun yang mau dikatakan mengenai Oma akan terima dengan senang hati kok Kak. Kenapa ya belakangan ini setiap Oma live banyak yang mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak pantas. Padahal di sini Oma kan cuma jualan, cuma mau cari nafkah. Dan ini juga Oma jadi rugi besar ya, karena ada yang cuma 4-5 kali, tapi semuanya diretur. Dan Oma sudah mencoba menghubungi orang yang meretur barang ini, dan jawabannya seperti ini. Kalau memang kakak tidak suka dengan live Oma, kakak boleh skip. Dan kalau misalnya kakak tidak berbelanja, tidak usah kakak berbelanja lalu meretur gitu Kak, karena dalam hal ini Oma rugi besar, rugi barang tidak kembali, tidak Oma terima kembali, juga rugi untuk ongkirnya Oma harus tanggung lagi. Oma tidak pernah maksa kakak untuk berbelanja kan Kak. Tolong dipahami bagaimana kalau hal ini terjadi pada diri kakak sendiri. Bagaimana rasanya Kak, sedangkan kakak tuh hanya tujuan mencari nafkah, tapi diperlakukan seperti ini. Terima kasih untuk pengertiannya Kak. Semoga Tuhan membuka jalan kakak, menerangi pikiran kakak juga. Goblok. Nggak ada adab. Gimana ya? Aduh. Anak-anak setan lo semua lo. Itu ada yang komen gitu. Mati aja mending gitu kan. Ih. Kak jangan pura-pura gue nggak bisa bacanya. Nggak bisa nih, anjing nih orang-orang nih. Aduh. Apapun yang Enggak, maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti dah. Iya dah, ini kayaknya orang-orang kampung yang baru pegang HP, tau nggak lo? Kayak terima dengan senang hati kok Kak.
Kenapa ini belakangan ini Itu anjir, lihat lagi live bawah ada tulisan apa tuh? Iya, ih sakit. keluarkan kata-kata yang kasar, tidak pantas. Tas ransel ya package. Ini juga Oma jadi besar ya, ada yang jenguk 4 sampai 5 kali, tapi semuanya diretur. Apa nih? Halo Kak, selamat pagi. Kenapa semua paket dari Oma ditolak ya Kak? Anda salah nomor untuk dihubungi. Ini bukan saya, terima kasih. Aneh banget. Cucu Oma itu salah kasih nomor ya? Jangan asal pakai nomor saya ya. Ini nomor saya sudah beli dari dulu, bilang ke cucu Oma tersebut. Kalau lu salah nomor, kenapa lu bisa nyebut cucu tuh di situ? Kan dia ngomong Oma. Ini ngomong di situ. Cuma masalahnya kenapa marah? Iya, kenapa harus langsung marah? Tinggal bilang aja bos, kayak mohon maaf salah nomor, mungkin bisa dibantu hubungin atau enggak. Ya udah, gue bingung dah. Enggak, maksudnya orang kenapa ya? Kenapa sih lu kalau misalkan nggak bisa berbuat baik, nggak usah berbuat jahat gitu loh? Enggak, yang dipikir apa ya pas ngetik nih, pas lagi ngetik, ada oma-oma nih live nih, katain lah gitu. Itu disangka keren. Keji banget ya? Itu live-nya di mana sih? Di TikTok? TikTok. Nggak, itu disangka keren itu, atau dia lagi nongkrong, lihat nih gua ngata-ngata dia nih. Kayak bocil-bocil yang suka ini deh tuh, suka cabut sekolah, nongkrong di Madura sambil beli rokok. Gue udah gitu tapi nggak gini lah. Coba ya, kita baca komennya. Warga TikTok beda sama warga IG. Anomali sih. Astagfirullah, apa kalian nggak sampai segitu? Sakit sih. Oma percayalah, banyak orang tua yang nggak becus didik anaknya. Kebanyakan di TikTok itu bocil-bocil kurang didikan. Percayalah Oma, banyak yang sayang Oma, saya selalu Oma, saya selalu. Ya, dia percaya tuh banyak bocil-bocil yang kurang didikan. Iya. Kalau kalian butuh tas, butuh boneka-boneka mungkin yang lucu-lucu, kalian bisa beli di sini di Grace Kio Shop. Kalian bisa masuk ke live-nya, semangatin Oma juga. Kalau nggak beli pun nggak apa-apa, tapi semangatin Oma. Oke, tapi lebih bagus lagi kalau kalian beli. Nanti gue coba ya. Tapi jangan diretur. Ya jangan diretur. Ntar gue coba masuk live-nya. Kali ada yang gue mau beli. Oke, Marah next. sih gue sih. Detik-detik mahasiswa Unpak tersambar api saat demo di depan Istana Bogor. Unpak itu Universitas Pak tuh apa? Pakuan. Pakis. Oh itu ada tuh. Oh ya, oh ini nih, Unpak itu Universitas Pakuan. Oh, Pakuan, Bogor. Oke, kita lihat demonya mahasiswa Unpak itu seperti apa sih? Goblok tuh. Oh, dia apa nih? Tahan polisi. Oh, dorong. Oh. Apa nih? Tarik. Lepasin gue. Tuh, udah. Oh, tuh ban dulu, taruh ban. Oh, nah. Goblok tuh katanya. Keluar. Fire. Itu katanya. Katanya, lu tau nggak katanya apa? Apa? Hati-hati provokasi. Lu yang bakar. Tahu dia yang bakar, dia yang teriak gimana sih? Lu yang bakar sendiri, lu teriak hati-hati provokasi. Anjir. Lagian ngapain sih demo-demo bakar ban tuh biar apa coba? Akhirnya kena sendiri, panik loh. Tiba-tiba saman. Tiba-tiba begini loh kayaknya. Jadi Ghost Rider aja. Ngawur loh. Terus playing victim gitu, seneng banget playing victim, kayak hati-hati provokasi. Mereka tuh yang demo tuh sering playing victim loh. Lihat komen. Mahasiswa makin katanya. Dalam hati dulu, nanti dibilang buzzer. Dalam hati dulu, dia bilang, dia ngomongin dalam hati nih. Udah ada yang bilang belum? Iya anjir, baca dikit perihal ke goblokan master langsung dibungkam dan diminta buzzer. Beda perawatan buzzer. Fitnah, saya dia. Kak, udah cuekin aja yang bilang buzzer mah. Iya. Mereka sudah tidak percaya mahasiswa. Tapi kemarin tuh di UI yang di mana tuh iNews ya? Perangkat visual keren tuh, yang cewek mahasiswa UI. Oh, yang kedua ya? Itu kayak gitu, bro. Jangan sini siapa ditanya. Tuntutannya apa? Minta pertama subsidi. Berfitnah gitu. Bukan gue yang difitnah, bukannya. Gila. Mana image gue mendukung kan nih orang udah tatoan nih. Mulutnya gila nih, anjir difitnah gue. Tuh, dari kemarin bakar sendiri, kena sendiri mulu.
Nyate bos. Bocah FF jadi mahasiswa begini ya. Tahu nggak kalau bakar-bakar termasuk bakar ban itu dilarang? Iya, kan bisa membahayakan. Bisa menimbulkan. Kita lihat nih mahasiswa Unpak ya, Universitas Pakuan. Ya. Ntar kalau misalkan ketemu kita lagi interview, kita kasih himbauan lah, jangan bakar ban dulu ya. Kita lagi interview. Benar, Bray. Kira-kira Almet Ungu tuh. Mama di Sumut gerebek bandar sabu seorang diri. Polisi gerak usai viral. Ini namanya apa? Recall. Di base musuh. Gua kan main catur bos. Sama ada recall. Tadi lu ngomong apa nih? Si Uki. Itu Uki tuh. Oke, bandar sabu. Sama istrinya si Kiki. Sama Kiki. Siapa yang ada update-nya? Inilah si Uki di kampung baru. Inilah dia. Mana sabunya? Kau udah ada semua tuh. Mukanya udah jelas tuh. Panik kau deh. Wih, kencang dia. Apa tuh? Buset. Ini dilepas. Anjir topinya. Ya, ini sudah. Buset. Kenapa si Uki di sini enggak ditangkap? Ada apa? Ada apa? Ini tempatnya. Waduh. Kamu ibu itu. Gokil nih ibu nih. 24 jam ini buka. Apa hebatnya si Uki? Apa hebatnya? Siapa sebenarnya ini? Siapa? Ini bandar. Oh, kabur kau. Kabur kau deh. Samping rumahnya. Pas di rumahnya ya. Bandar sabu ini. Lapas bandar sabu ini. Ya. Siapa ini dilarang masuk ribu di bandar Hebat kau Uki. Gokil. Tapi suaranya kayak yang itu ya. Respect gua sama ibu ini. Suaranya kayak siapa yang nendang PLR-nya sih? Iya, Siapa nih yang nendang PLR-nya si ini nih? Dia kok maksudnya bisa berani banget ya? Kan itu namanya orang-orang lagi bertinggi ya, bisa aja lagi di apa yang dia anuin kan, dia berani banget. Berani banget loh dia bener-bener. Dia ambil topinya, di videoin. Oh ini, yang lagi nyedot. Wah, terakhir tuh bong-bongnya di obrak-abrik, gokil nih. Apa hebatnya Uki kata. Nanti dia ancak KBR. Tapi balik lagi bu hati-hati ya bu ya. Takutnya namanya udah kandangnya diginiin. Apalagi sekarang udah dibakar kan, seingat gua. Kenapa dibakar ya? Polisi. Biar nggak tahu. Kan ini kan dibilang si polisi gerak usai viral katanya kan. Dan tuh sama polisi itu ada video lagi kan nyebar bilang, komandan katanya. Udah di ini. Kenapa dibakar? Apakah udah dibakar itu? Biar lagi jejak. Gue cuma nanya biar apa dibakar? Nggak tahu. Itu doang. Tinggal jejak. Tapi tetap balik lagi ke ibunya ini hati-hati. Hati bu. Hati. Nih misalkan ya si Uki tadi tuh punya backingan oknum misal gitu ya. Lu salah nyari backingan. Ibu inilah backingan tempat. Siapa? Apa hebatnya? Apa hebatnya? KBR nanti diancak KBR. Kenapa ini bisa Uki gitu itu? Dari tadi ngomongin Uki yang ada di muka gue tuh gitaris Peter Pan dong. Beda. Setuju tuh gua mau komennya Aming. Angkat ibu ini jadi Kapolda setempat. Setuju. Kalau bisa Kapolda. Kapolda harus jadi Kapolda. Kapolri. Kata pokoknya nih, mau gas Cina ganti Kapolri langsung Kapolri. Bisa bebas narkoba Indonesia. Recall di bawah. Apos. Recall Mantap. Tas. Barang bukti ada polisinya kemana? Mantap. Barang bukti ada, polisinya kemana? Coba lihat balasan dong.
Sarapan bubur. disingkat sabu. Sarapan bubur tuh disingkat sabu, Bray. Oh, disingkat sabu. Sarapan bubur sabu. Oh iya. Lagi ngurus SPPG dulu, baru. Waduh. Ngurus SPPG program aduh. Si TZ_Sri, polisi disuapin makanya anteng. Polisi Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Kita udah selesai react beberapa berita di minggu ini. Sebenarnya ada satu react siapa namanya tuh Taufik Hidayat. Kita enggak deh karena kasusnya parah, menyedihkan gitu. Nggak siap kita. Terus takutnya keluarnya kata-kata kasar banget gitu. Karena ujungnya disensor semua. Intinya itu udah orangnya kurang ajar dan memang harus mendapat hukuman yang setimpal banget. Tapi kalau lu diajakin Baywan sama Taufik, Kenapa? apa yang lu akan lakuin? Gue panggil teman-teman gue untuk bantuin ngeroyok dong. Kalau gue sendiri kan gak terlalu bonyok. Ya. Ini tujuannya bukan Baywan, ini harus dia bonyok banget. Ini makanya kalau gua kalau ketemu pertama ya pasti disikat sih. Lu sikat. Ngapain lagi ya? Gue sikat itu orang tuh. Kalau gue cuman gue siram bensin. Terlalu cepet. Oke lah, gue gak manggil teman-teman ngeroyok dah. Tapi gue harus gimana caranya gue culik dia selama-lamanya. Lu kelitikin sampai mati nggak? Dengan gini aja udah maksudnya kita udah ngomongin jangan. Kita udah ngomongin kriminal kan, makanya kenapa gue nggak mau react itu tadi. Udah nggak usah lah. Udah kriminal banget kita ngobrol. Oke, kalau menurut lu Sep di minggu ini berita apa yang paling? Ini berat ini. Ini benar-benar topnya nih, top beritanya. Tapi menurut gue yang paling oke banget yang terakhir. Ibu-ibu bandar sabu, ibu-ibu gerbek bandar sabu. Lopan. Menurut gua masih top video termahal nih. Si ibu-ibu gerbek bandar sabu ini oke, dicari lo oke lo. Oke lagi. Gue sama. Itu yang paling the best. Gue nggak tahu gimana kita bisa kayak gitu. Kita coba dong, cari dong bandar-bandar kayak gitu terus kita videoin dong. Aduh gimana ya? Manggarai. Gua pengen ngegerbek. Ada. Wah, Topan kata Enggak kan waktu itu kan ada berita. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Lu pernah beli di situ emang, Pan? Ada beritanya, Iya, gue gua bilang. nggak tahu. Udah digerebek. Nah, harusnya kan masih ada dong. Emang harusnya masih ada? Udah digerebek. Udah digerebek. Oh, maksud lu polisi kerja nggak bagus gitu? Karena Itu lo yang bilang. lah, Bukan gua. Karena masih ada tadi. Bukan gua, itu lo yang bilang. Udah digerebek tapi masih ada. Iya. Harusnya. Yang udah yang di mana? Yang biasanya udah digerebek tapi masih ada. Madol? Oh, itu masih ada. Masih, kan nama itu masih ditembak-tembakin tuh. Oh, udah digerebek masih ada. Masih, mereka masih main. Aduh, ntar dah coba kalau kita ke Matraman. Ingat, saya bukan pemakai. Saya mendapat info. Saya bukan pemakai, saya hanya Ini mendapat apa nih? Banyak tato. informasi. Banyak tato. Nggak semua tato tuh kriminal. Ingat. Udah ya? Tolong itu ya, tolong itu. Udah, ntar lu klarifikasi di akun lu sendiri ya. Oke teman-teman, kita udah selesai react-nya. Terima kasih udah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe Unfilter Media di YouTube, di Instagram ada Unfilter Media, dan kalian bisa lihat kita di TikTok dan di mana lagi satu lagi. Instagram, Facebook juga ada, Facebook YouTube, YouTube Short. kirim juga info-info. Facebook ada, di Facebook Ada yang juga kita menarik. main. Oke. Goodbye, dah. Bye. See you. Ingat, gue bukan pemakai. Oke, mana oke?